Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Semoga shalawat serta salam tersebut juga tetap tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, keturunan beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah berapa kali khatam? Kalau ini jawabannya privasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun yang lalu ketika kami masih kuliah di Madinah, di Arab Saudi ada sebuah provinsi yang bernama Taif. Di Taif ini masyhur ada banyak ma'had, pesantren-pesantren yang khusus untuk orang-orang buta dan tuli. Khusus untuk orang-orang buta dan tuli, dan juga orang-orang lansia. Kami kaget ketika sampai menyaksikan bahwasanya ada orang-orang buta yang mereka tidak bisa melihat Al-Quran, tetapi sudah 20 tahun tidak pernah membuka mushaf karena lancar di dalam kepalanya. Ada satu lagi yang tuli, dan itu metodenya memakai dengan isyarat. Bisa menghafal Quran, bisa dekat dengan Al-Quran, bisa lancar Al-Quran dengan isyarat tanpa nikmat pendengaran. 3 tahun yang lalu, ketika kami masih baru di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada beberapa halaqah. Ada halaqah khusus untuk tahfiz, itu sangat didominasi oleh anak-anak muda. Ada halaqah khusus tahsinul Quran dan didominasi oleh orang-orang lansia yang mungkin 60 tahun ke atas. Kami kaget ketika mendapati di halaqah tahfiz yang didominasi oleh orang-orang muda, itu ada seorang tua, jambut putih, rambut putih, alis putih, dengan fisik yang sudah tidak mendukung lagi. Bahkan biasanya ketika datang di halaqah sampai dipapar. Tetapi Masya Allah, yang kami dapat di beliau, kami tanya, kakek, kenapa masih mau di halaqah tahfiz? Menghafal Al-Quran tidak wajib. Bahkan kata gurunya sendiri, ya Syekh, menghafal Al-Quran tidak wajib, tidak usah persulit diri aku. Maka kata kakek itu apa? Demi Allah, saya menghafal Quran, saya mau dekat dengan Al-Quran bukan untuk apa-apa, tapi saya mau mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Kemudian apa? 1 tahun berlalu, ketika kami sudah jarang melihat kakek tersebut. Suatu ketika kami lihat kembali, dan kakek tersebut telah menghatamkan Al-Quran 30 juz, umur 65 tahun, dalam keadaan fisik yang sudah tidak mendukung lagi. Maka kata guru saya apa? Beliau mengomentari tentang kakek tersebut. Kata guru saya begini, man yasduqillah yasduqu. Siapa yang jujur dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan kejujurannya. Siapa yang jujur di hadapan Allah, Allah pasti akan bantu dia. Allah pasti akan memberikan taufik dan pertolongan kepada dia. Apa intinya hadirin sekalian dari pertanyaan kami di awal tadi? Sudah berapa kali kita khatam dan sudah sejauh mana kita dengan Al-Quran? Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian, mohon maaf, suatu ketika kita akan dibangkitkan di hari kiamat kelak, persiapkan jawaban. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak engkau membaca firman-Ku? Sebagaimana dekat engkau dengan firman-Ku? Maka ketika kita mengatakan ya Allah sibuk, maka Allah datangkan orang-orang yang sibuk
apa alasanmu? Ini orang yang sudah tidak punya kemampuan, tapi mampu menjadi hamba yang dekat dengan firman-Ku. Persiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, baru pertama sudah langsung dihantam sedikit. Mohon maaf. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang malam keberapa? Malam ke 16. Alhamdulillah. Singkat saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering sekali kita dengar, yaitu Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan hadirin sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan Al-Quran dengan puasa? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak baca Al-Quran? Kita mungkin dari dulu sering diberikan arahan dari para kiai, para ustaz, para masyayikh untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi apa rahasia, sir di balik Allah menggandengkan puasa dan Al-Quran? 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak melipat gandakan amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Dalam sebuah kaidah fikih itu masyhur, bunyinya seperti ini: al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala yang kita dapat itu berbanding lurus dengan perjuangan dan pengorbanan kita. Jadi sejauh mana pahala yang kita dapat, sejauh pengorbanan kita. Maka orang-orang yang lemah fisiknya, kosong perutnya, kering tenggorokannya, tidak menghalangi mereka dari membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak untuk memperbanyak, melipat gandakan pahala mereka yang berpuasa tetapi tetap membaca Al-Quran. Kemudian hikmah yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara puasa dan Al-Quran? Hadirin sekalian, di hadis Bukhari itu bunyinya seperti ini: yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi setiap siang dan malam Bapak Ibu, itu ada malaikat, para malaikat yang silih berganti mengontrol amalan manusia. Tugasnya apa? Bukan hanya mengontrol, tetapi juga melaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil daripada apa yang mereka kontrol. Maka sangat beruntung bagi mereka yang ketika amal siangnya dilaporkan oleh para malaikat dalam keadaan berpuasa dan sibuk membaca Al-Quran. Dan betapa beruntung mereka yang ketika dilaporkan amalannya di malam hari dalam keadaan sibuk sholat tarawih dan bertadarus sampai larut malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita termasuk golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 2 hikmah. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Gas. Kalau bilang gas sudah lain. Insyaallah. Hikmah yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara Al-Quran dan puasa? Dan ini di antara yang paling terpenting Bapak Ibu. Al-Quran, puasa itu membendung syahwat perut dari makan dan minum. Juga membendung, syahwat kemaluan dari berhubungan. Sekarang kita sudah paham bahwa puasa membendung syahwat perut dan syahwat kemaluan. Adapun Al-Quran Bapak Ibu, Al-Quran membendung syahwat lisan dari berkata keji dan mungkar. Maka siapa yang berpuasa dan membaca Al-Quran, itu berarti dia telah mengalahkan syahwatnya sebanyak 2 kali di dalam 1 hari. Saya ulangi, maka siapa yang berpuasa dan membaca Al-Quran, itu berarti dia telah membendung syahwatnya sebanyak 2 kali di dalam 1 hari, yaitu syahwat perut dengan berpuasa dan syahwat lisan dengan membaca Al-Quran. Betapa beruntungnya
mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Maka bagi mereka yang mengalahkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka bagi mereka surga ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hikmah yang terakhir, puasa dan Al-Quran, dua-dua ini adalah pemberi syafaat yang tidak akan mungkin tertolak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Quranu was-shaumu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Maka orang-orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran di dalam satu hari, berarti dia telah mengumpulkan dua syafaat sekaligus, yaitu syafaat puasa dan syafaat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat dari puasa kita dan syafaat dari bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kami tutup, ada sebuah kitab yang berjudul Al-Habaib, karya Al-Imam As-Suyuti. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya bunyinya seperti ini: Man qara al-Qur'an thumma adrakahul maut. Siapa yang telah punya niat bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran, tetapi maut kemudian mendatangi dia dan belum sempat dia menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, maka nanti di alam kubur Allah Subhanahu wa taala akan utus malaikat untuk menghafizkannya di dalam kubur. Lantas ketika di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang hafizul Quran. Maka berniat, kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran di dunia, kita berniat semoga kita diberikan taufik untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menerima amal kebaikan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu